mengejutkan respon menohok Hotman Paris Hutapea ketika Rasman Arif Nasution dituntut hukuman penjara selama 2 tahun plus denda senilai 200 juta rupiah. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dijatuhkan dalam sidang beragenda tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari Rabu kemarin, tanggal 16 Juli 2025. Lantas, benarkah Hotman Paris berharap agar majelis hakim dalam sidang putusan atau vonis nantinya berharap agar menjatuhkan vonis hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa? Apa alasan Hotman Paris atas harapannya itu? Seperti apa pula aksi Rasman yang membeberkan bukti chat antara Hotman dengan Iklima Kim di masa lalu? Dan seperti apa Hotman Paris menanggapinya? Seperti apa pula tanggapan Hotman Paris atas tuntutan terhadap Iklima Kim, yaitu hukuman penjara selama 6 bulan dan denda senilai 100 juta rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya jangan lupa unut like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tuntutan jaksa penuntut umum atas Rasman Arif Nasution dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea telah dijatuhkan kemarin, hari Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025. Rasman dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mendengar tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Hotman Paris justru berharap agar majelis hakim sudi menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi kepada Rasman saat menjatuhkan vonis nantinya. Menurut Hotman Paris, tuntutan jaksa itu sudah sesuai dengan fakta kejadian. Menurut Hotman Paris, hal-hal yang dilakukan Rasman dianggap tidak mencerminkan diri sebagai seorang advokat karena tidak melakukan langkah-langkah hukum dan justru menyebarkan berita yang disebut fitnah, hingga diduga mencemari nama baik Hotman Paris melalui akun sosial media Rasman. Tuntutan jaksa 2 tahun, harusnya jauh lebih berat, tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal, ya, menghadapi orang kayak gitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Ya, yang kedua, tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi. Harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien. Ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Ya, prosedur hukum bukan begitu. Harusnya dia gugat saya kalau memang dia mewakili klien. Dia tidak lakukan itu. Disitulah dia kenanya dia. Atas tuntutan jaksa terhadap Rasman Arif Nasution, yaitu 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Hotman Paris mengaku bahwa dirinya untuk sementara waktu merasa puas usai mendengar tuntutan jaksa penuntut umum atas Rasman Nasution. Hotman juga memaklumi pernyataan jaksa terkait hal yang meringankan untuk Rasman lantaran masih punya banyak tanggungan keluarga, beberapa istri, dan anak-anak. Tak hanya itu, terkait dugaan Rasman bahwa ada banyak tokoh publik yang ikut mencampuri kasusnya dengan Hotman. Seperti inilah jawaban menohok Hotman Paris. Kalau untuk sementara puas, tapi mudah-mudahan hakim akan menjatuhkan lagi lebih berat. Kan hakim berwenang menjatuhkan putusan lebih
lebih berat dari tuntutan jaksa. Ada yang campur tangan satu kursi. Ngapain? Siapa yang mau menghabiskan waktu campur tangan urusan si botak? Emang siapa sih? Siapa dia? Dia bukan orang ternama, dia bukan orang berpengaruh, nggak ada yang peduli sama dia. Nggak ada lah. Kalau kau disebutkan misalnya kau punya kelainan seks, kau disebutkan kamu melakukan hubungan seks dengan semua aspri-asprimu, apa kau nggak marah? Apa itu bukan pelecehan? Itu loh. Jadi terimalah, nasibmu sudah begitu, Rasman, udah nasibmu sudah begitu. Saya kasihan aja sama istri-istrimu itu. Dari mana duitmu untuk membiayai mereka kalau kalian sudah pada kabur? Oh iya, banyak banget tanggungannya, bininya banyak. Memang hebat jaksa itu, bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Memang benar banyak banget, bininya banyak banget. Iya. Makanya aku kasihan sama dia sekarang. Duitnya dari mana untuk membiayai itu? Karena mana ada lagi klien yang mau jadi klien dia dengan kelakuan dia seperti itu. Aduh, ngapain presiden ngurusin receh kayak gitu? Enggak, gua nggak bawa nama Prabowo, nama gua pengacaranya, nggak ada kaitan. Di sisi lain, terkait aksi Rasman kemarin yang juga membeberkan isi chat yang diduga soal percakapan romantis Hotman Paris dengan Iklima Kim dulu, menurut Hotman Paris, Rasman belum belajar dari kesalahannya di masa lalu. Hotman Paris mengungkap bahwa Rasman kerap kali membuka informasi kliennya yang menurut Hotman seharusnya saat itu Rasman langsung menempuh jalur hukum untuk menggugat dirinya, bukan menyebarkannya ke sosial media pribadinya hingga 8 kali. Seperti inilah pernyataan Hotman Paris. Jadi apapun laporan klien kamu, ya, termasuk yang hari ini dia ngomong kejadian di apartemen di sini-sini, apapun itu benar atau tidak, itu bukan untuk diposting di Instagram, ya ngerti nggak? Ya kalau memang benar ada pengaduan dari kliennya bahwa saya melakukan sesuatu, harusnya dia tempuh prosedur hukum. Dulu dia tidak lakukan itu, dia gaya kampung, ya seperti biasa memang dia dari kampung gitu kan, dia membuat postingan di Instagram, makanya kena mencemarkan nama baik dengan cara medsos gitu. Jadi saran saya kepada dia satu, sebenarnya ya, kalau dia dihukum, hukuman paling berat bagi dia bukan hukuman penjara ini. Hukuman paling berat bagi dia adalah siapa lagi mau jadi klien dia. Sementara kita ini coba begitu datang rezeki, begitu banyak kasus ya, begitu berlimpah perkara yang kita pegang, sementara dia siapa lagi ya mau jadi klien dia dengan predikat seperti itu. Memang dia lebih parah dari situ, dia udah blow up. Itu kan Instagramnya itu kan gara-gara dia membuat itu kan. Justru gara-gara itu dia dihukum. Dia belum belajar dari kesalahannya yang dulu. Ya kan? Justru gara-gara itulah perbuatan dia. Sekali lagi, Rasman itu kenapa dihukum? Dia katanya mendapat pengaduan bahwa katanya Hotman melecehkan kliennya yang cewek. Ya, kalau memang ada pelecehan harusnya kan menempuh prosedur hukum. Tapi dia ngarang cerita, dia ngarang di Instagram, ya, mengatakan bahwa Hotman melakukan hubungan intim dengan para aspri, bahwa Hotman itu punya kelainan seks. Dia hubungkan di media, dia tidak menempuh upaya hukum, dia tidak melaporkan pidana perdata. Malah anehnya sekarang ini justru kliennya itu membantah semua. Itu loh, Iklima Kim mengatakan saya tidak pernah, nggak apa-apa. Kalau dia makin gitu, aku kan makin keren. Dia bukan level gua, dia udahlah. Dia masih jauh di bawah saya lah. Dia masih jauh di bawah saya. Sementara itu, terkait Iklima Kim, mantan asisten pribadi Hotman Paris dan juga mantan klien Rasman Nasution yang dituntut hukuman 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah,
juga mendapat tanggapan dari Hotman Paris. Menurut Hotman, seandainya ketika Rasman melakukan konferensi pers di mana dia mengungkap soal tuduhan adanya pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris kepada Iklim Hakim, dibantah atau ditegur oleh Iklim Hakim bahwa itu keliru, maka ia bisa bebas dari tuntutan hukuman penjara. Tetapi karena Iklim Hakim ketika diam seakan membenarkannya, maka seperti inilah yang terjadi kini. Saya kira Iklim juga bikin kesalahan. Kenapa dia ikut konferensi pers? Walaupun katanya Rasman yang ngomong, tapi kenapa dia nggak tegur langsung waktu itu, ya kan? Waktu Rasman mengeluarkan kata-kata itu, kenapa dia nggak tegur? Kenapa dia diam saja? Sekarang dia rasakan sudah, ya. Jadi dua-duanya sudah merasakan, cuma ada yang berat, ada yang ringan. Gitu. Untuk saat ini no comment. Yang jelas Iklim makin cantik. Aku melihat jelas tatapan mata si Rasman sama dia. Kan si Iklim kan ngaku di persidangan bahwa dia diminta nikah. Mau nggak jadi istriku yang ke-8 ya. Itu pengakuan si Iklim di sidang. Ya, waktu kemarin saya lihat mereka berpapasan di sidang, aku melihat betapa mata si Rasman melirik begitu. Aduh, sayang banget nih nggak dapat gitu. Mengejutkan, harapan Hotman Paris agar majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara yang lebih berat untuk Rasman. Lantas, seperti apa pula permintaan Rasman kepada Presiden Prabowo, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung agar jaksa yang menangani perkaranya lekas diperiksa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Tuntutan jaksa penuntut umum atas Rasman terbilang mengejutkan. Mendengar tuntutan jaksa tersebut, Rasman mengaku merasa prihatin. Karena menurut Rasman, ada pernyataan yang bertentangan antara Iklim Hakim dengan Hotman Paris di persidangan. Hotman menyebut hubungan atas dasar suka sama suka, sedangkan menurut Iklim Hakim, kata Rasman, menyebutnya sebaliknya, tidak suka sama suka. Lalu Rasman membeberkan isi chat romantis nan vulgar antara Hotman Paris dengan Iklim Hakim yang menurutnya sudah diungkap di persidangan. Rasman kemudian mempertanyakan penegakan hukum di negeri ini serta mempertanyakan imunitas dirinya sebagai advokat di muka hukum. Saya sungguh prihatin ya. Saya sungguh prihatin kok bisa-bisanya ini buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak. Yang Bapak sekarang sedang menegakkan hukum untuk Indonesia diperbaiki lebih baik. Ya, ini ada fakta hukum di persidangan bisa dinafikan oleh jaksa penuntut umum. Ya Bu Ida ya. Saya dengarin dari satu-satu. Pertama, ada 2 orang yang melakukan hubungan. Betul nggak Bu Ida? Iya betul. Ya, betul ya, tim pengacara semua ya. Sudah fakta. 2 orang melakukan hubungan di apartemen. Satu mengatakan suka sama suka, itu Hotman bilang suka sama suka, benar Rahmat? Betul, benar semua ya. Betul. Nah, jadi kita buka nih baru Bapak Presiden lihat nih dengan Jaksa Agung dan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Ya, Hotman mengatakan suka sama suka. Dan dia menyampaikan ketika check-in di dia mengatakan kecewa karena Iklim Hakim keras, tidak sesuai dengan aslinya. Benar? Benar tidak? Benar ya? Itu Hotman. Dan saya tanya, apakah itu dalam rangka apa? Dia bilang kami pacaran. Benar kan? Ketika kita periksa si Iklim Hakim,
Si perempuan yang memberikan kuasa kepada saya sebagai seorang pengacara menjalankan kuasa, Iklim Hakim mengatakan bahwa benar ada pelecehan terhadap dia dengan bahasa sesuatu yang sudah dia sampaikan di Kementerian PPA. Benar? Benar. Dan di Kementerian PPA Ibu Ica Margaret Robin sudah mengakui bahwa Iklim Hakim mengalami pelecehan sekali di apartemen dituduhi oleh Hotman Paris. Yang kedua, 2 kali dalam mobil ditarik bajunya dan Hotman nyusui di situ. Benar tidak? Betul, betul. Betul, Pak. Benar tidak? Ya. Kemudian Hotman Paris juga meraba-raba. 4 kali pengakuan ini dijelaskan di persidangan. Benar tidak, Bu Ida? Benar tidak? Dan ada bahasa apa? Maksudnya, Bu? Ini 2 orang yang sedang melakukan tindakan. Si perempuan Iklim Hakim datang kepada seorang Rasman, mengatakan dilecehkan, diberikan chattingan, ada tiap hari. Aku tidak ada duanya. Rugi putus dari aku. Buka. Ini kok Iklim Hakim dituntut 6 bulan 100 juta denda atau subsidi 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun denda 200 juta. Iklim mengatakan saya tidak suka diperlakukan Hotman oleh begitu, karena itu dia mengundurkan diri. Benar tidak? Betul. Apa ini hukum ini, Pak Prabowo? Apa ini hukum ini, Pak Prabowo? Kalian bisa penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Ini bagaimana ceritanya? Saya pasangnya sama, turut serta. Siapa pelaku utama? Saya dapat chattingan. Masa dikatakan bahwa saya menuduh? Kalimat saya menduga. Di sisi lain, Rasman juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk memeriksa para jaksa yang menangani perkaranya. Hal itu berkaitan dengan pernyataan Rasman soal adanya informasi yang ia dapatkan beberapa hari sebelum sidang pembacaan tuntutan, bahwa ada yang bilang Hotman Paris sudah kesana kemari. Tak hanya itu, Rasman juga mengatakan bahwa dalam informasi yang ia dapat itu disebutkan bahwa Hotman Paris banyak duitnya. Rasman mengaku tidak takut dengan tuntun jaksa atas dirinya berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan denda 200 juta. Tapi ia merasa kecewa dengan penegakan hukum saat ini. Rasman mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Seperti inilah pernyataan berapi-api Rasman usai dituntut 2 tahun penjara kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami minta agar Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung, untuk memanggil jaksa-jaksa ini. Saya dapat informasi mulai dari 2 hari yang lalu saya keliling. Saya dapat informasi semua bilang Hotman sudah kesana kemari. Hotman banyak duitnya gini-gini. Apa ini? Apa boleh diatur-atur hukum ini? Apa boleh cara kita begini? Ini penegakan hukum yang benar. Jangan dibelok-belok. Jadi kalau bagi saya tidak ada masalah dengan persoalan ini. Tapi ketika lawyer diperlakukan begini, imunitas kita tidak dihargai sedikit pun, maka siap-siap lawyer lain akan mengalami yang sama. Pada rekan-rekan media, kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mas ya? Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Karena Iklim Hakim bilang dia kan Hotman bilang suka sama suka. Lalu apa namanya itu? 2 orang ini yang sudah melakukan hubungan kok ke saya yang diberatkan. Dia minta tolong ke saya.
Terus apakah preskon salah? Hotman juga preskon. Saya baca beberapa hari yang lalu di Instagram dia, undangan preskon, dugaan pelecehan sama dengan yang saya lakukan. Kenapa seperti ini harus diungkap? Kok seolah-olah saya salah? Saya tidak takut dengan tuntutan ini. Saya tidak takut dengan tuntutan ini. Tapi saya kecewa kok penegak hukum seperti ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi.